Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam semuanya, para murid dan santri dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah setelah menyelesaikan video peradaban yang tersesat, pada video ini guru memberi statement atau memberi judul video ini tantangan aplikasi kitab Tripitaloka, ya itu. Guru selalu memakai bahasa aplikasi, ya. Orang-orang dahulu, leluhur kita atau kita waktu kecil, kalau menyebut aplikasi, orang dulu menyebutnya agama. Sekarang agama dirubah atau berubah menjadi bahasa aplikasi, ya. Maka kalau di alam kubur nanti tidak ditanya agamamu apa, aplikasimu apa, ya. Terus kalau pada meninggal, dari sejarah leluhur kita kan diterangkan kelak di Oro-Oro Maksar, nanti umat itu dibagi, ini umatnya Nabi Isa, ini umatnya Nabi Adam, ini umatnya Nabi Muhammad. Jadi ke depan bagi manusia yang akan meninggal sudah tidak menjadi kelompok jamaah atau umat, tapi jadi netizen, ya. Netizennya siapa itu? Keren itu, nanti alam surga nanti berubah dengan peradaban yang lebih elegan para murid. Bersyukurlah para murid dan santri, khususnya generasi yang masih muda dan orang-orang yang manusia yang masih produktif, ya, yang masih sehat, masih kuat itu, alhamdulillah kita menemukan, kita ikut dari peradaban yang sangat elegan. Jadi kelak di yaumil akhir, di Oro-Oro Maksar, tidak ada kelompok atau golongan umatnya siapa, tapi netizennya siapa itu, ya. Followernya siapa itu, pemilik akunnya siapa itu nanti yang bertanggung jawab. Baik para murid, para santri dimanapun berada. Karena video ini guru memberi judul pantangan, ya, atau syirian. Ini ilmu Jawa, ya, beda dengan agama. Kalau agama kan fatwanya, ya, atau dalil hadisnya. Ini kalau orang Jawa fatwa. Para murid dan santri, siapapun yang mengikuti aplikasi guru sudah disampaikan kepada publik. Aplikasi guru ini sudah mendapat sertifikat sesat dari MUI, ya. Jadi siapapun yang ikut siap-siap dilaporkan. 1. 2, karena kita sudah sesat, ya, alhamdulillah, ya, kita berbahagia bagi yang tersesat. Apa guru yang dimaksud aplikasi ini atau larangan yang di video ini? Dari video yang lain guru sudah memberi tantangan. 1, tentang meminta-minta atas nama si mayit. 2, mengedarkan tanggalan, kalender, minta bantuan ke sana kemari. Ini ada lagi yang juga disampaikan guru khususnya kepada para murid dan santri dimanapun berada. Kalian para murid dan santri sudah dibekali pemahaman tentang suatu kalimat di dalam agama kita Islam yang disebut kata insya Allah, ya. Insya Allah pada hakikatnya bukan seperti tafsir yang ditafsirkan oleh Departemen Agama, semoga Allah meridhoi, bukan, ya. Itu ada rangkaian. Yang penting intinya begini, nanti bisa diterangkan guru. Tatkala kita sebagai manusia bersosial, berbangsa, dan bernegara, satu nasihat guru atau yang mengikuti aplikasi guru ini pantangan untuk menjanjikan atau berjanji kepada siapapun, murid atau generasi guru, pantangan atau dilarang guru mengucapkan kata insya Allah, ya. Kalian para murid, para santri diajarkan oleh guru dimanapun berada. Katakan ya kalau paham, katakan tidak kalau Anda tidak mengerti. Katakan sanggup kalau sanggup, kalau tidak sanggup katakan tidak sanggup. Kalau ngerti katakan ngerti, kalau tidak ngerti katakan tidak mengerti. Kalau ada kesalahan katakan mohon maaf. Karena manusia juga mempunyai kesalahan. Dengan demikian guru mengharap agar generasinya tidak menjadi pembual seperti orang-orang di luar sana, ya. Karena bahasa Tuhan dan bahasa Islam itu dipakai orang-orang pembual di sana, ya. Sekali lagi, kata insya Allah untuk murid dan santri guru tidak dikenankan
Itu pantangan bagi kita mengucapkan kalimat insya Allah di hadapan makhluk, di hadapan orang lain tatkala membuat perjanjian atau membuat sesuatu keputusan ya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak ya. Katakan bisa kalau bisa, kalau tidak katakan bisa. Itu nasihat guru. Jangan soalim, itu pesan guru. Jangan soalim. Dan juga untuk himbauan bagi orang-orang yang suka soalim, tatkala menyadari dengan kalimat insya Allah, ini ada satu nasihat. Tatkala satu contoh orang yang beragama Islam, Haji Hasan dengan Haji Bakri. Haji Hasan dan Haji Bakri ketemu. Sehingga karena ketemu menjadi teman saudara yang baik, karena itu juga minal muslimin wal muslimat, sesama muslim itu saudara, lantas pinjam uang. Tatkala pinjam uang dia mengatakan insya Allah, dan pada waktu, bulan dan tanggal atau hari yang sudah ditetapkan tidak mampu mengembalikan atau tidak bisa memberikannya. Bagi yang memberi hutang tidak boleh marah ya, ini harus disampaikan kepada publik ya. Karena dari perjanjian sudah diterangkan bahwa semua itu atas kehendak Allah. Kalau ada orang tidak bisa mengembalikan uang kembalian atau uang pinjaman, karena itu belum dikehendaki oleh Allah, jadi tidak boleh marah. Jadi sesama muslim harus sabar, atau Pak Haji dengan haji yang lain kalau tentang uang tidak boleh marah ya. Ini harus dipahamkan, untuk mengamalkan Islam itu harus sempurna. Dan ini juga himbauan untuk bank-bank yang bersyariah ya. Kalau umatnya yang pinjam itu umat muslim, itu kalau tidak bisa ngangsur, tidak bisa disita ya rumahnya. Karena apa? Karena belum dikehendaki Allah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ini harus dipahamkan. Karena apa? Syariat ini harus ditegakkan. Kalau Allah belum menghendaki, manusia itu tidak bisa apa-apa. Ini harus disampaikan. Itulah para murid, para santri, dan para pemirsa. Tatkala agama disalahgunakan, tatkala agama dalam kesalahan tafsir, rusaklah nilai-nilai Tuhan, rusaklah asma Allah. Asma yang luhur menjadi rusak karena perilaku umatnya dalam tafsir yang salah kaprah. Para murid, para santri, ada larangan atau pantangan atau syirian yang mengikuti aplikasi Santriloka tentang kematian. Dari kelahiran sudah diajarkan oleh guru. Satu, tatkala manusia lahir, ucapkan 2 kalimat aja. Ada satu kalimat yang satu, Assalamualaikum waalaikumsalam, berbahagialah kalian nyampe di dunia. Ada yang satu, pakailah kalimat juga baik, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiupkan, dengarkan di telinga kiri atau kanan, atau telinga kiri dan kanan dari si jabang bayi, si putra baru lahir ke dunia. Untuk menggenapi tatkala kita sebagai manusia atau keluarga kita atau putra-putri kita meninggal, bisa dipakai juga kalimat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulanglah ke rahmat ilahi, pulanglah ke leluhurmu. Semoga perjalananmu mendapat kemudahan. Caranya begitu. Ada lagi yang dipakai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga sampai kepada surgamu di alam sana. Kalimat itu sudah sangat bagus dan sangat tepat dan sangat elegan para murid dan santri. Lantas pantangannya apa guru? Bagi para murid dan santri yang mengikuti aplikasi sesat ini, bagi keluarga kita kalau ada yang meninggal, itu jangan diadzani ya, tidak boleh ya. Ini diterangkan agar tidak salah dan tidak simpang siur. Bagi manusia yang berilmu atau bagi manusia yang beragama Islam dan orang yang beragama Islam dan orang yang sudah pernah belajar Islam, sudah diketahui dan sudah mengetahui dan wajib mengetahui bahwa adzan adalah suara panggilan sholat, yaitu rumusnya di situ, hukumnya di situ. Lantas bagaimana kalau sudah tahu di depannya itu si mayit tidak bisa sholat, lantas dikumandangkan adzan, itu hukumnya apa? Maka guru melarang, larangan bagi jamaah atau muridnya atau putra-putrinya atau generasinya, tidak dibolehkan ya. Itu orang sudah meninggal atau jasadnya sudah dikubur. Bahasa yang tepat ucapkan tadi bisa Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga perjalananmu pulang kepada Tuhanmu, kepada moyangmu, kepada leluhurmu mendapat kemudahan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga nyampe ke rahmat ilahi. Itu bisa dipakai.
Tidak boleh diadzani. Para murid, para santri ini juga perlu disampaikan melalui video ini oleh guru ya. Apa dampak tatkala si mayit itu diadzani? Ini diterangkan lebih agak rinci dulu ya. Sebagai umat, kita beragama Islam, udah tahu bahwa adzan adalah panggilan untuk manusia itu sholat. Tapi mengapa sih kita bagi manusia atau orang-orang yang katanya kalian pemimpin agama, udah tahu itu mayit kok diadzani, itu substansinya apa? Tatkala si mayit itu diterangkan bahwa orang mati hakikatnya tidak mati, rohnya masih ada. Terus kalau kebiasaannya itu di dunia sebelum meninggal, tatkala dia dengar azan, itu dia pergi ke masjid. Nah, problem. Lah lantas gimana? Tidak pakai mukena, tidak pakai sarung, pakai pocong, terus diadzani. Karena memorinya ini masih mendengarkan itu, lantas tidak masuk ke ora-ora maksar, tidak masuk ke alam kubur, tidak mau ke surga, tidak mau ke neraka, karena dia mendengar kewajiban seperti kemarin-kemarin. Nah, inilah faktor yang menjadi kenyataan bahwa pocongan di negara Republik Indonesia, pocongan terbanyak seluruh dunia, ya kesalahan peradaban kita sendiri. Udah tahu orang meninggal, diberilah suara azan, dipanggil, disuruh sholat. Coba berapa miliar pocongan seluruh Indonesia. Ya kesalahan ini sudah beratus-ratus tahun. Yang repot, itu dipocong tidak tahu jalan. Mau ke masjid tidak bisa, ya nyasar di kebun, di depan-depan rumah. Ya gara-gara kesalahan itu. Alhamdulillah para murid, para santri, bagi para pemirsa juga, dengan adanya kalimat untuk pengiring si mayit pulang ke rahmat ilahi menuju ke moyang dan leluhurnya, dua kalimat yang baik, dengan dikurangi atau ditinggalkan dengan suara azan itu, kita sudah mulai mengurangi populasi jumlah pocong di negara Republik Indonesia. Sehingga agar kelak peradaban negara Republik Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menjadi pulau yang indah, pulau yang nyaman, tidak menjadi pulau yang sakral atau pulau yang angker, yang mistis, di mana-mana pada ketakutan. Demikian informasi dan pantangan sirian bagi aplikasi yang sesat ini. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.